pendidikan itu kayaknya kayak guru, dosen. Hmm, Ada suaranya nggak sih, Pak? ada. Saya terdengar kok suaranya. Terus kalau perbedaannya tadi alat apa? Satu lagi, Pak. Alat pendidikan dan alat pembelajaran, saudara. Alat pendidikan mungkin maksudnya dengan cara dia ngajar, Hmm, terus? kayak Bapak ngajar nih, Ah, ya itu maksudnya kayak gitu, itu alat pendidikan atau alat pembelajaran? pendidikan. Pendidikan. Terus alat pembelajaran seperti apa? Alat pembelajaran. Ya, kan ada dua, alat pendidikan sama alat pembelajaran. Itu seperti apa? Saya kurang paham sih, Pak. Oh, kurang paham. Oke. Ya sudah, terima kasih saudara ya. Terima kasih. Oke, saudara Khalifah Iya, Pak, sama-sama. Boleh jawab gitu gak sih, Pak? ya. Oh, nggak boleh jawab. Ya, Pak. Nanti saudara nanti. Saudara Khalifah ada? Saya kira boleh nambahin gitu, Pak. Belum. Hadir, Pak. Oke. Oke, Hadir, saudara. ih. Hadir, Pak. Ya, saya memilih pertanyaan dulu, saudara. Sudah saya list pertanyaannya. Saya acak soalnya. Oke, saya beralih ke ini ya deh, tokoh pendidikan. Di dalam tokoh pendidikan itu kan ada, kemarin kan saudara sudah menganalisis, ada tokoh Saya pendidikan Barat, tokoh pendidikan Timur Tengah, sama tokoh pendidikan Indonesia ya saudara. Saudara Khalifah. Iya, Pak. Coba saudara jelaskan Iya, konsep Pak. pendidikan. Coba saudara jelaskan konsep pendidikan menurut tokoh pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara itu seperti apa? Tokoh pendidikan, konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Kalau menurut Ki Hajar Dewantara yang saya baca, bahwa Ki Hajar Dewantara itu bukan hanya siswa itu ditampung oleh 3 yang dipengaruhi. Yang pertama oleh keluarga, perguruan, dan komunitas pemudanya yang bisa memajukan dari pendidikan tersebut. Dan apa ya, Pak? Saya juga lupa lagi. Banyak banget ketika belajar yang itu. Apa Pokoknya dia namanya? tuh ada 3, Pak. Secara Untuk umum saja, secara umum saja. Secara umum saja. untuk secara umum sih Ki Hajar Dewantara itu lebih ke lebih ke lebih ke seni, lebih ke seni belajar ya Pak. Jadi tuh anak itu nggak bisa dipaksa. Itu sih saya lupa. Gitu. Saya belajar tokoh barat. Maaf, Pak. Oke, jadi menurut Sedikit pendapat saudara itu ya? Iya, ada 3, ada keluarga, organisasi sama bagian dari perguruan yang mempengaruhi dari pendidikan tersebut menurut Ki Hajar Dewantara. Yang saya tangkap itu, Pak. Saya baca itu. Oke ya, terima kasih saudara. Terima kasih. Ya, Pak. Oke, saudara Fandi Triana, mendengar suara saya? Saya Pak, saya. Oke, bisa Boleh mendengar dengar, Pak? suara saya ya? Bisa Iya, mendengar Pak. suara saya? Oke. Oke, saudara, saya ingin bertanya terkait masalah pendidikan, saudara. Nah, salah satu masalah pendidikan itu kan banyak sekali ya, saudara. Salah satunya terkait relevansi. Masalah pendidikan relevansi. Coba saudara jelaskan masalah relevansi pendidikan itu seperti apa? Relevansi. Seperti apa? Betul, Pak. Maksudnya gimana Pak tadi, Pak? Relevansi. Kan masalah pendidikan itu banyak. Saya tanyanya yang masalah relevansi pendidikan itu berkaitan dengan apa? Masalah Masalahnya, pendidikan. betul, Pak. Oh, maksud dari
relevansi itu yang bersangkut paut gitu ya, Pak? Ya, saudara jelaskan. Menurut saudara, bukan menurut, sepemahaman saudara saja. Dari masalah pendidikan. Relevansi, yang bagian relevansi. Bagian relevansi. Itu berkaitan tentang apa sih? Kan maksudnya ini kan ya, Pak? Masalah pendidikan. Hubungannya kan gitu, hubungan dari relevansinya dari masalah pendidikan. Nah, masalah pendidikan relevansi itu seperti apa gitu? Dulu. Seperti yang contoh kayak di rumah saya gitu ya, misalnya masalah pendidikan. Mungkin ya dari masalah ekonomi apa ya? Enggak, saya tanyanya yang relevansi, saudara. Kalau ekonomi kan beda lagi, kan masalah pendidikan itu ada masalah ekonomi, relevansi, akses, sama mutu. Nah, saya tanyanya yang relevansi. Bagian relevansi itu terkait tentang apa? Gitu. Kurang paham sih kalau dari ini masalah pendidikan yang tentang relevansi, Pak. Oh ya sudah. Ya, nanti. Tunggu nanti, saudara. Terima kasih. Ya. Oke, saudara Kamas ada? Hadir? Sudah hadir, saudara Kamas? Ya, Pak, hadir, Pak. Saudara, ini nggak bisa open kamera, saudara? Bisa ya, benar. Ya, lo gelap. Gelap. Mati lampu, saudara. Oke. Ya. Oke, saya Ya, bertanya, saudara, terkait tokoh pendidikan dunia barat, saudara. Saudara bisa menjelaskan konsep pendidikan yang dikemukakan oleh Benjamin S. Bloom, saudara? Nggak bisa, Pak. Oh, nggak bisa. Oke, terus satu lagi deh. Tadi saya belum puas terkait jawaban alat pendidikan dan alat pembelajaran. Itu sebenarnya sama atau tidak sih, saudara? Kalau dari pandangan saya sih beda, Pak. Bedanya di mana? Kalau alat kan berarti kan kayak yang menjembatinya gitu loh, menjembatannya loh. Sarananya gitu loh, Pak. Nah, kalau tadi apa, Pak? Mohon maaf, alat pendidikan sama? Alat pendidikan sama alat pembelajaran. Sama-sama ada kata alatnya itu, saudara. Oh, alat pendidikan, alat pembelajaran. Iya. Beda. Kalau alat pembelajaran itu kan beda mati, intinya itu aja sih kalau pandangan saya. Nah, kalau alat pendidikan itu kayak dosen, guru, seperti itu, Pak. Atau tokoh masyarakat, atau orang tua. Nah, Itu kalau alat pembelajaran itu kayak ya buku dilanjut. gitu. Ya menurut pandangan saya sih seperti itu. Oh gitu. Oke, ya sudah. Terima kasih, saudara. Terima kasih. Oke, saudara Surutno sudah hadir? Saudara Surutno sudah hadir? Hadir, Pak. Oke, bisa open kamera, saudara? Bisa, Pak. Oke. Mohon maaf, saudara Rizal. Nanti dulu ya, saudara. Masih kloter pertama, saudara. Ya. Saudara Surut, oke. Saya tanya terkait ini, saudara. Coba saudara jelaskan konsep pendidikan menurut Benjamin S. Bloom, saudara. Menurut Benjamin S. Bloom. Ya, itu konsep pendidikannya seperti apa? Saya belum baca ke situ, Pak. Oh, belum baca. Oke. Iya, Pak. Oke, saya pertanyaan selanjutnya saja.
Mengapa lingkungan masyarakat itu masuk dalam sistem pendidikan, saudara, sebagai proses pendidikan? Mengapa lingkungan masyarakat itu masuk ke dalam suatu sistem pendidikan? Padahal masyarakat kan tidak ada di lingkungan sekolah, tidak ada di lingkungan kampus, tetapi kenapa lingkungan masyarakat itu termasuk di dalam suatu sistem pendidikan itu sendiri? Apa, Pak? Enggak ini, Pak. Oke, Putus-putus. oke. Suara saya terdengar sekarang? Iya. Oke. Mengapa Iya. lingkungan masyarakat itu masuk di dalam sistem pendidikan? Jelas? Jelas, Pak. Mengapa lingkungan masyarakat itu masuk dalam sistem pendidikan? Padahal kan masyarakat itu tidak masuk di dalam sekolah, tidak masuk di dalam universitas, tetapi kenapa masyarakat itu masuk di dalam suatu sistem pendidikan? Karena pendidikan itu bukan cuma ada di sekolah, Pak. Juga di rumah, Pak. Pendidik itu kan bukan hanya guru, bukan hanya dosen, tapi juga orang tua, orang yang lebih tua, orang yang lebih paham, orang yang lebih mengerti, berpengalaman. Makanya lingkungan masyarakat itu disebut pendidikan juga karena itu, Pak. Karena gitu. bukan cuma hanya guru atau dosen. Oke. Ya, terima kasih, Gitu, saudara. Pak, Atau gitu. ada tambahan lagi? Ada tambahan lagi? Ya. Sudah? Udah sih, Pak, menurut saya itu. Sudah, Oke. Pak. Oke, saudara, saya kembali ke saudara Fandi Triana. Iya, Pak. Oke. Tadi saya pertanyaan tentang apa, saudara? Alat pendidikan ya? Permasalahan yang relevansi, Pak. Oh, relevansi. Oke. Ya. Saya ganti pertanyaan saja. Kan di dalam suatu sistem pendidikan itu ada ada input, proses, sama output ya, saudara. Ya, coba saudara jelaskan terkait output dari sistem pendidikan itu seperti apa? Output, berarti keluarannya. Oh iya. Itu seperti apa? Contohnya gimana ya, Pak? Dijelaskan saja. Dicontohkan juga tidak apa-apa. Penjelasan dengan contoh real juga tidak apa-apa. Oh, output seperti pembelajaran atau setelah lulus gitu, Pak. Outputnya. Terus contohnya seperti misalnya apa tuh kalau ini kayak ngaji gitu, Pak, pesantren gitu kan, outputnya kan misalnya dia baik, benar, bisa kedepannya bisa jadi ustadz atau ustazah gitu, Pak. Nah, berarti relevan terkait lulusan, saudara, yang saudara contohkan tadi terkait lulusan berarti. Iya, Pak. Itu nama lainnya apa, saudara? Nama lain dari lulusan. Lulusan yang dari sistem pendidikan, terus setelah lulus terus dia bekerja atau dia menjadi profesi menekuni suatu profesi tertentu, itu namanya apa? Suaranya putus-putus, Pak. Kan ketika sekolah atau ketika kuliah, ya kan? Ya. Terus lulus kan, saudara? Iya. Nah, itu kan output, salah satu output, terus dia bekerja. Ya kan? Saudara kan intinya menjelaskannya seperti itu kan? Iya. Dia bekerja kan? Nah, ketika setelah lulus terus dia bekerja, itu nama lain dari output dari sistem pendidikan itu nama lainnya apa, saudara?
nama lain dari Heeh. kurang Sudah. paham itu Pak. Oke, jadi gini ya saudara, untuk semuanya saja. Jadi di dalam sistem pendidikan itu ada output, ya. Output dari pendidikan itu ada yang bersifat angka, nilai, hasil belajar, prestasi seperti yang saudara Dinda jelaskan. Dinda atau siapa tadi yang menjelaskan? Itu terkait output, itu namanya output. Jadi output pendidikan itu bisa berbentuk angka, prestasi, hasil belajar seperti itu. Tetapi output dari sistem pendidikan itu juga bentuk lain seperti dijelaskan oleh saudara Fandi Triana tadi. Setelah lulus dia bekerja atau menjalani profesi tertentu, itu nama lainnya outcome. Jadi sistem pendidikan itu lulusan keluarannya itu ada yang disebut sebagai output, ada disebut sebagai outcome. Kalau outcome berarti dia langsung terjun ke masyarakat, maksudnya bekerja ya, bekerja setelah lulus. Terus kalau output itu berarti dia bentuknya hasil belajar atau prestasi belajar. Paham? Paham? Semuanya paham? Paham, Pak. Paham ya? Pak. Oke, ya itu. Paham, Pak. Oke. Cukup sekian deh untuk kloter pertama. Terima kasih atas waktunya ya. Silahkan bisa meninggalkan ruang ini untuk kloter berikutnya nanti biar masuk. Terima kasih. Sudah saya tanya semua kan? Terima kasih, Pak. Ya, terima Iya, kasih. Pak, tapi Silakan live dari Zoom biar biar kloter kedua masuk. Oke. Saya mulai acak, ini acak. Saya nggak nunjuk urut ya, saya acak. Kloter 2. Oke. Saudara Rangga Sukma dulu udah. Ya, Pak. Saudara Rangga Sukma ya. ini udah masuk semua belum, Kak? Nggak apa-apa, nanti biar nyusul saja yang lain. Oke, Rangga, Saudara Rangga. Saudara tahu terkait masalah pendidikan? Ya. Suara saya terdengar, Saudara Rangga? Terdengar, Pak. Oke. Di dalam masalah pendidikan itu ada salah satunya terkait relevansi, Saudara. Ya, masalah relevansi pendidikan. Coba jelaskan maksud dari masalah relevansi pendidikan itu seperti apa? Bisa dengan contoh atau bisa dengan penjelasan secara teori, terserah. Apa ya? Masalah Relevansi pendidikan. Itu terkait apa sih sebenarnya?
tahu, Pak. Nggak tahu. Oke. Oke, saudara, ditunggu nanti ya. Saya akan bertanya ke yang lain dulu. Ya, terima kasih saudara Rangga. Tapi jangan keluar dulu saudara Rangga, ya. Nanti Ya, saya Pak. bertanya lagi. Oke, saya ke saudara Mayasari. Mayasari, saudara Mayasari. Saudara mendengar suara saya? Saudara Iya, Pak. Mayasari? Oke, ya. Oke, saudara, saya bertanya terkait tokoh pendidikan dunia barat, saudara. Ya. Coba saudara jelaskan, kan Benjamin S. Bloom itu kan tokoh pendidikan dunia barat, di mana dia itu mengemukakan terkait tingkatan berpikir. Ya, tingkatan berpikir manusia atau siswa atau mahasiswa. Nah, yang saya ingin tanyakan, tingkatan berpikirnya menurut Benjamin S. Bloom dari segi aspek kognitif itu seperti apa? Yang aspek kognitifnya saja. Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Ya, ya sudah, ditunggu dulu saudara ya, ditunggu saya ke yang Iya, lain Pak. dulu. Iya, Pak. Saudara Kunti Wulandari, ada telepon saudara, diangkat dulu saudara. Saudara Kunti Wulandari, saya bertanya terkait unsur-unsur pendidikan saudara. Di dalam unsur pendidikan itu kan ada yang namanya alat pendidikan ya saudara ya. Iya, Pak. Nah, coba jelaskan apakah alat pendidikan dan alat pembelajaran itu sama atau berbeda? Berbeda, Pak. Perbedaannya di mana, saudara? Kalau alat pembelajaran itu kayak seperti untuk belajar anak kayak papan tulis, spidol. Kalau alat pendidikan yang mencakup untuk pendidikan, Pak. Nah, mencakup pendidikan seperti apa, saudara? Mencakup pendidikan masih umum, saudara. Mendukung. Bisa dicontohkan. Kan kalau alat pembelajaran tadi saudara mencontohkan papan tulis, buku seperti itu. Nah, kalau alat pendidikan contohnya seperti apa? Oh ya sudah, nggak apa-apa saudara. Oke, terima kasih saudara. Saudara Kunti. Saudara Desi Rahayu, ada saudara Desi Rahayu? Saudara Desi Rahayu? Ada Pak, ada Pak, ada Pak. Oke, ya. Oke, saudara. Bentar Pak. Kenapa saudara? Enggak, tadi dipanggil. Oke. Oke, saudara. Kan saudara sudah belajar yang namanya sistem pendidikan ya, saudara. Sistem pendidikan sebagai suatu sistem, ya kan? Itu ada apa namanya? Input, output, sama proses. Ya, ada 3 kan? Pendidikan sebagai suatu sistem. Itu ada input, proses, sama output. Yang ingin saya saya tanya. Maaf, Pak. Suara Bapak putus-putus. Oh, putus-putus. Oke. Yeah. Saudara sudah belajar yang namanya sistem pendidikan kan? Iya, Pak. Oke. Di dalam sistem pendidikan itu ada input, proses, sama output ya, saudara. Ada input, proses, sama output ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagian output, saudara. Bagian output dari sistem pendidikan itu bentuknya seperti apa? Bagian output dari sistem pendidikan itu bentuknya seperti apa? Bagian outputnya itu... Bentar, Pak. Materi udah saya baca, tapi saya... Bentuknya apa, saudara? Ih, Bapak, lupa. Kenapa jubling, Pak? Ya sudah, terima kasih, saudara. Nanti ditunggu lagi. Nah, ini yang 2 sudah hadir belum? Saudara Nana sama Ibnu. Udah, Pak. Ibnu belum. Ibnu belum. Oke, saudara Nana. Izin ya katanya ya? Iya, Kak Ibnu izin. Oh, izin ya. Oke, nggak apa-apa. Saudara Ibnu, saudara Nana.
Saya ingin bertanya tadi sudah tokoh pendidikan dunia barat, sekarang saya ke tokoh dunia Indonesia ya, negara Indonesia. Yang ingin saya tanyakan, coba saudara jelaskan konsep pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, saudara. Konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu seperti apa? Singkat saja, jangan dibaca di buku. Pemahaman saudara saja terkait konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Mungkin yang saya tangkap konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara menanamkan budi luhur kepada tiap pelajarnya, Pak, agar lebih bermoral sama bermoral sama berbudi luhur dan kebudayaan terhadap bangsa, Pak. Bangsa dan budaya. Ya. Itu sih, Pak. Oke, ya sudah. Terima kasih, saudara. Terima kasih. Oke, saudara Rangga, saya kembali ke saudara Rangga. Saudara tadi mendengarkan pertanyaan-pertanyaan dari teman saudara kan? Mendengarkan kan? Oke. Bedanya alat pendidikan dan alat pembelajaran itu seperti apa, saudara? Bedanya alat pendidikan dan alat pembelajaran. Perbedaannya. Ya. Kalau alat pendidikan itu pembelajaran pendidikan. Kalau alat pendidikan itu kayak materinya. Kalau pembelajaran itu apa ya? Apa ya? Alat pendidikan dan pembelajaran. Nggak tahu ya sudah. Terima kasih saudara. Oke, saudara Mayasari, saya kembali lagi ke saudara Mayasari. Saudara Mayasari, mendengar suara saya? Oh, lagi ngangkat telepon ini kayaknya. Oke, saya kembali ke Maaf, Pak, tadi di mute. saudara Mayasari ya. Iya, Oke. Tadi saya bertanya tapi ini belum dijawab saudara terkait masalah pendidikan saudara. Masalah pendidikan terkait relevansi itu seperti apa saudara? Masalah pendidikan terkait relevansi. Terkait relevansi, Pak. Ya. Yang saya baca sih kalau terkait relevansi itu sesuai dengan kebutuhan pembangunan ya, Pak. Aku sih cuman sampai segitu aja tadi, Pak. Pembangunan apa, saudara? Aku sih ngapalinnya cuma segitu, Pak. Oh, jangan dihafalin, saudara. Dipahami, saudara. Beda ya, dihafal sama dipaham. Oke. Ya sudah, kalau seperti itu saya tanya satu lagi. Mengapa lingkungan masyarakat itu masuk di dalam sistem pendidikan, saudara? Padahal kan masyarakat itu kan tidak masuk ke sekolah, tidak masuk ke universitas, tapi kenapa dia itu masuk di dalam suatu sistem pendidikan secara konsep? Mungkin karena masyarakat juga adalah suatu pendukung bagi suatu pembelajaran, Pak, di mana maksudnya kita itu dalam belajar itu nggak mungkin cuman di lingkungan itu saja, tapi kita memerlukan di lingkungan masyarakat juga, Pak. Contohnya, saudara, bisa diberikan contohnya? Contohnya kita itu belajar itu bukan untuk sekolah saja, Pak, tapi kita itu sekolah karena untuk apa ya? Karena untuk mengembangkan di luar sekolah juga, Pak, seperti di lingkungan begitu. Mungkin begitu, Pak. Oh ya, ya sudah. Terima kasih, saudara. Iya, Pak, sama-sama. Oke, saya kembali ke saudara Desi Rahayu, saudara. Saudara Desi Rahayu. Saudara Desi Rahayu, mendengar suara saya? Saudara Desi? Wah, hilang kemana saudara Desi?
Oke. Oke, Saudara Rangga deh. Saudara Rangga, ini saya belum puas ini terhadap jawaban-jawabannya. Oke, Saudara, saya ingin tanya satu lagi, Saudara. Terkait, Ya. tadi alat sudah. Ini aja, sistem pendidikan. Di dalam sistem pendidikan itu kan ada input, proses, output ya, Saudara Rangga ya. Input, proses, output ya. Ya. Coba Saudara jelaskan bentuknya output di dalam proses pendidikan itu seperti apa? Bentuknya output di dalam sistem pendidikan, maaf. Proses itu kan masuk sistem. Oh, bentuk Bentuknya output dari sistem pendidikan itu seperti apa? Bentuknya. suatu sistem pendidikan. Pendidikan. Tadi baca lupa. Oh, lupa semua, Saudara. Ya sudah. Saya satu lagi deh, Desi, Saudara Desi. Mendengar suara saya, Saudara Desi? Kata Kak Desi sebentar, Pak. Dia mungkin ada gangguan. Oh, begitu. Oke deh. Ya sudah, terima kasih. Untuk kloter 2, sudah. Sudah saya catat ya. Terima kasih atas waktunya. Saudara bisa, terima kasih atas waktunya. Saudara bisa live dari Zoom ini, nanti biar kloter ketiga, biar masuk ke Zoom ini. Terima kasih atas waktunya. Bisa live. Oke, Assalamualaikum. Saudara semua, sehat Saudara? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak. Oke, maaf ya, ini agak molor waktunya ya. Soalnya tadi gangguan internet ya. Sinyal saya lagi gangguan, saat ini pun juga sedang gangguan. Jadi nanti maaf kalau suara saya terputus-putus. Kalau suara saya terputus-putus ketika melontarkan pertanyaan, Saudara bisa bisa instruksi ya, Pak, maaf suaranya kurang jelas gitu. Nggak apa-apa. Oke, kloter 3. Kloter 3 ada 6. Ya, yang tidak saya tunjuk, yang tidak saya tunjuk bisa di-mute dulu ya. Yang tidak saya tunjuk bisa di-mute dulu. Oke, saya mulai dari Saudara Reza Nur Khalifah. Ada Saudara Reza Nur Khalifah? Belum hadir. Oke, belum hadir. Saudara Elva Safira? Hadir, Pak. Saudara Elsa Safira, kloter 3. Oke. Saya ingin bertanya, Saudara, terkait konsep pendidikan menurut tokoh Montessori itu seperti apa? Konsep pendidikan menurut tokoh Montessori itu seperti apa? Saudara Elva, mendengar suara pertanyaan dari saya ya. Tokoh pendidikan menurut Montessori. Aku nggak tahu, Pak. Oh, nggak tahu. Ya sudah. Sebentar, tunggu saja. Ya. Oke, Saudara Desi Putri Sobari ada? Saudara Desi. Pak. Ya, Desi Putri. Desia. Oh, ya sorry. Desia. Desia Putri Sobari. Ya. Oke, mendengar suara saya, Saudara? Dengar, Pak. Oke. Coba Saudara jelaskan terkait zona perkembangan proksimal menurut Vygotsky. Zona perkembangan proksimal itu seperti apa menurut Vygotsky? Belum tahu, Pak. Belum tahu. Oke, ditunggu dulu, Saudara. Iya. Saudara Putri Patricia, mendengar suara saya? Iya, Pak, dengar. Oke. Mendengar. Oke.
Saya ingin bertanya terkait terkait jenjang, jenis, dan jalur pendidikan. Saudara saat ini menempuh pendidikan di mana, saudara? Di masa perkuliahan, Di mana? Tepatnya di jadi mana? mahasiswa Iya, maksudnya mahasiswa di mana, saudara? di Unindra, Pak. Oke, di Unindra. Ketika saudara itu menjadi mahasiswa Unindra, itu berarti saudara itu menempuh jenis apa, jenis pendidikan apa, jenjang pendidikan apa, dan jalur pendidikan apa? Bisa dijelaskan? Jenjang apa dan jalur pendidikan apa gitu ya, Pak? Jenisnya apa? Jenis pendidikannya apa? Jenjang pendidikannya Jenis apa? pendidikannya itu, Heeh. jenis pendidikan, Heeh. susah ngejelasinnya sih, Pak. Oh, susah. Ya sudah. Iya, Ya Pak. sudah. Padahal tahu, tapi susah jelasinnya. Oke, nanti dulu. Nah, ini kok nggak tahu semua ini. Saudara Ahmad Aldiani ada? Saudara Ahmad Aldiani? Iya, Pak. Oke. Oke, saudara, saya ingin bertanya terkait bagaimana itu Anda memandang pola asuh yang diterapkan oleh orang tua terhadap anak. Bagaimana Anda memandang pola asuh yang diterapkan orang tua terhadap anak? Kalau menurut saya sih, pola asuh terhadap anak ya kita harus, sebagai orang tua harus menasehati atau kayak memberi peringatan terhadap anaknya. Kalau misalnya anak tersebut kayak melakukan kesalahan gitu, Pak. Itu termasuk otoriterkah, demokratiskah, atau campurankah, atau trilogi kepemimpinankah seperti Ki Hajar Dewantara? Kan ada beberapa pola asuh. Berarti itu termasuk apa, saudara, yang saudara jelaskan tadi? Pola asuh apa itu namanya? Kayaknya sih otoriter deh, Pak. Otoriter. Ya sudah. Terima kasih, saudara. Ya. Iya, Pak. Oke, saudara Suaib Rizal. Suaib Rizal ya. Saudara Suaib Rizal. Oke. Saudara sedang bekerja ya, saudara? Iya, Pak. Oh, kayaknya kok sibuk gitu loh, saudara. Oke, saya tanya terkait masalah pendidikan, saudara. Suara saya terdengar, saudara? Terdengar sekali, Pak. Oke, saya tanya terkait masalah pendidikan. Di dalam masalah pendidikan itu ada masalah efektivitas. Coba saudara jelaskan masalah efektivitas dalam pendidikan itu seperti apa? Masalah efektivitas pendidikan itu seperti apa? Masalah pendidikan, Efektivitas, yang berhubungan dengan efektivitas. Itu terkait tentang apa? kayaknya saya sama kayak ini juga nih, Pak. Susah menerangkannya, Pak. Tapi saya coba ya, Pak ya. Untuk apa? Untuk masalah efektivitas ya, Pak, pendidikan ya, Pak. Efektivitas. Kalau menurut saya berkenaan dengan rasio antara tujuan pendidikan dengan hasil pendidikan, output, artinya sejauh mana tingkat kesesuaian antara. Kok saudara menjawabnya agak-agak gitu? Apa saudara sedang sibuk sekali gitu, saudara? Iya nih, Pak. Oh, ada tugas gitu. dari bos, makanya saya nggak begitu konsen nih, Pak, kayaknya, Pak. Oh gitu, ya sudah. Oke, Ya. terima kasih, saudara. Ya. Sama-sama, Pak. Ya. Oke, saudara Maaf ya, Reza Pak. Nur. Ya, nggak apa-apa. Saudara Reza Nur Khalifah. Mendengar suara saya, saudara Reza Nur Khalifah? Saudara Reza Nur Khalifah? Saudara Reza?
Oh, keluar ya. Oke, saya kembali lagi ke Saudara Putri Patricia. Saudara Putri Patricia. Iya, Pak. Oke. Mendengar suara saya, Saudara ya? Iya, mendengar, Pak. Oke. Saudara, saya ingin bertanya terkait pola asuh yang saya lontarkan tadi ya. Pola asuh orang tua. Pola asuh yang diterapkan orang tua terhadap anak itu menurut pandangan Saudara itu harus seperti apa? Pola asuhnya, Pak. Ya. Pola asuhnya, kalau menurut saya untuk mengasuh anak itu kayak untuk membentuk karakter anak dulu, Pak, seperti kayak sejak dini kan, jadi membentuk karakter anak tuh agar di masa remajanya nanti atau di masa mudanya mempunyai pribadi yang apa namanya, gimana ya, Pak? Pribadi yang mempunyai karakter gitu, Bu. Jadi bisa memilih mana yang baik atau mana yang nggak baik buat dirinya. Dan bisa, apalagi di masa muda itu kan banyak pergaulan yang kurang untuk diikutin gitu loh, Pak. Jadi untuk pola asuhnya itu, orang tua bisa membentuk karakter terlebih dahulu, Pak, untuk anaknya. Nah, berarti untuk bisa membentuk karakter terhadap anak itu pola asuh seperti apa yang cocok diterapkan kepada si anak? Apakah otoriter, apakah bebas, liberal, ataukah demokratis, ataukah seperti yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara? Bebas sih, Pak. Apapun berarti bisa ya? Iya, apapun bisa. Jadi tergantung dari orang tuanya sendiri membentuk karakternya itu seperti apa. Karena nggak semua orang tua bisa menentukan karakter anak tuh seperti apa. Jadi dari kecil, dari rumah tuh udah diajarin untuk mempunyai karakter yang baik tuh seperti apa. Dari mulai untuk sopan, untuk jujur, disiplin itu sangat penting untuk anak. Ya, oke. Terima kasih, Saudara. Terima kasih. Ya, sama-sama, Pak. Oke, Saudara Reza Nur Khalifah sudah kembali? Bisa mendengar suara saya, Bisa, Saudara Pak. Reza Nur? Oke. Oke, Saudara. Saya ingin bertanya terkait materi pendidikan, Saudara. Kan di dalam unsur-unsur pendidikan itu salah satunya ada materi pendidikan kan, Saudara. Ada guru, ada pendidik, ada peserta didik, ada alat pendidikan, ada pola asuh. Salah satunya materi pendidikan. Sebenarnya unsur di dalam materi pendidikan itu sebenarnya mengarahkan peserta didik untuk bisa seperti apa sih, Saudara? Sejatinya, suaranya putus-putus. Oke, sejatinya materi pendidikan itu mengarahkan peserta didik untuk bisa menguasai hal yang seperti apa? Terdengar? Sejatinya materi pendidikan itu mengarahkan peserta didik untuk bisa menguasai hal yang seperti apa, Saudara? Oh, materinya, Pak. Iya, sebenarnya materi pendidikan itu membuat siswa untuk menjadi lebih baik, Pak. Yang belum tahu menjadi tahu, Pak. Itu saja. Itu saja, Saudara? Ya, Pak. Itu saja. Jawabannya hanya itu Iya. saja. Oke. Tidak ada tambahan lagi. Udah, Pak. Sudah, oke. Ya sudah, terima kasih. Saya kembali ke Saudara Elva Safira. Saudara Elva Safira. Iya, Pak. Oke. Saudara sekarang menempuh pendidikan di mana, Saudara? Di Unindra. Oke. Ketika Saudara menempuh pendidikan di Unindra, itu termasuk ke dalam jenis pendidikan apa, jenjang pendidikan apa, dan jalur pendidikan apa?
Nggak bisa, Saudara? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Oke, Saudara jelaskan deh masalah efektivitas pendidikan itu seperti apa? Masalah efektivitas pendidikan itu seperti apa? Efektivitas. Ya. Nggak tahu, Pak. Nggak tahu lagi. Ya sudah, terima kasih, Saudara. Oke, saya kembali ke Saudara Desia Putri. Iya, Pak. Oke, Saudara sedang bekerja ya, Saudara? Iya, Pak. Oke. Saudara sekarang menempuh pendidikan di Unindra kan? Sama kan? Semuanya berarti di Unindra kan? Iya, Pak. Oke. Coba Saudara jelaskan, Saudara menempuh pendidikan di Unindra itu termasuk ke dalam jenis pendidikan apa, jenjang pendidikan apa, dan jalur pendidikan apa? Jenjang pendidikan perguruan tinggi, Pak. Jenjangnya pendidikan tinggi, jenisnya apa? Jenisnya universitas. Apa? Jenisnya apa? Maksudnya ketawa, Pak. Jalurnya pendidikan apa? Pak. Itu jenisnya. Jalurnya jalur apa? Jalur SPMB. jalurnya saya nggak tahu, Pak. Ya sudah, terima kasih. Pendidikan dan pengetahuan sosial, Pak. Terima kasih, Saudara. Oke, tadi siapa yang menjawab? Pak, Suhaib Rijal, Pak, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial. Sehingga Pak, fakultasnya tadi ya, jenjangnya keguruan. Jenjangnya keguruan. Jenjangnya pendidikan ekonomi S1. Jenisnya? Terus jenisnya fakultas dan pendidikan, ilmu pendidikan dan pengetahuan sosial, Pak. Benar nggak, Pak? Jalurnya apa jalurnya? Jalur ekstensi, Pak. Jalur ekstensi. Ya. Oke, coba nanti dibuka bukunya ya, dibuka bukunya di bagian apa ya itu unsur-unsur pendidikan. Buka bukunya di bagian unsur-unsur. Di unsur-unsur pendidikan, buku pengantar pendidikan. Nah, nanti seperti apa? Oke. Jalurnya bukannya kayak informal gitu, Pak? Formal. Coba dibuka nanti ya. Dibuka apakah di situ ada FI, PPS, apakah jalur keguruan itu ada ya. Silakan dibuka. Oke, terima kasih untuk kloter 3 atas waktunya. Silakan dilanjutkan aktivitasnya ya. Terima kasih, bisa live untuk selanjutnya kloter berikutnya biar masuk. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti saya akan bertanya satu-satu. Jadi yang tidak saya tanya itu apa namanya di-mute dulu ya, Saudara. Di-mute dulu. Yang tidak saya tanya di-mute dulu. Ya. Oke, biar menyingkat waktu. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Biar menyingkat waktu. Saya langsung saja ya. Maaf tadi waktunya molor karena ada gangguan ya, sinyal saya agak error juga. Jadi nanti kalau suara saya putus-putus bisa langsung instruksi, Pak, maaf suaranya putus-putus, gitu ya. Iya, Pak. Oke, saya mulai dari Saudara Raihan, Saudara dulu ya. Saudara Raihan. Kayaknya sudah ganteng sekali Saudara Raihan, siap menjawab pertanyaan dari saya sepertinya ya. Oke. Biar oke aja ini. Oke. Udah deg-degan, Pak. Oh, sudah deg-degan. Jangan deg-degan, Saudara, nyantai saja. Iya, ini deg-degan ini, Bu Ayu. Oke, Saudara. Pasti, Saudara Pak, Rehan. pasti. Ya, Saudara Rehan. Saya bertanya terkait pola asuh, Saudara. Menurut Saudara ini, bagaimana pandangan Saudara terhadap pola asuh yang diterapkan oleh orang tua terhadap anaknya, Saudara? Menurut saya, pola asuh yang diterapkan oleh orang tua terhadap anaknya, ya dengan apa ya? Ya dengan apa? pola diajak
secara perspektif Islam dengan pola asuh yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, seperti apa? Bagaimana Nabi Muhammad telah mengasuh seperti halnya mendidik anak dengan perkataan yang lembut, tidak menggunakan kata-kata yang kasar, mengajarkan edukasi yang baik, tidak mencontohkan yang sesuatu yang buruk, dan masih banyak lagi, Pak. Ya, oke. Oke. Yang saudara jelaskan tadi, ya, itu termasuk ke dalam jenis pola asuh otoriterkah, demokratiskah, liberalkah, atau menurut trilogi kepemimpinankah? Yang saudara jelaskan tadi, pola asuh yang saudara jelaskan tadi. Apakah termasuk otoriter, apakah termasuk demokratis, ataukah termasuk liberal atau bebas, ataukah trilogi kepemimpinan yang saudara jelaskan tadi? Kalau demokratis kan dari istilahnya kayak demo rakyat siapa ya? Dari rakyat untuk rakyat gitu kan, maksudnya dari anak untuk anak gitu, Pak. Atau bukan? Atau beda lagi konteksnya, Pak? Enggak, yang saudara jelaskan tadi kan pola asuh katanya kan pola asuh itu menurut Nabi Muhammad kan ya, diajarkan yang baik-baik, terus lembut, tidak kasar. Nah, itu termasuk ke dalam pola asuh demokratis, pola asuh otoriter, pola asuh liberal, atau pola asuh yang trilogi kepemimpinan? Kalau kata menurut saya gitu, demokratis, Pak, sebab terus kita jadi orang tua tuh ya sebagai saya sebagai anak, kalau kata bapak saya gitu sih, orang tua itu kayaknya anaknya tuh selalu demokratis, mau apa ada apa-apa ngomong sama orang tua gitu, jadi orang tua tuh tahu gitu. Oh iya, ya nggak apa-apa saudara. Iya. Saudara ini sedang di mana ini? Di rumah atau di mana? Saya nggak di rumah, Pak, saya ngajar di pondok. Oh, subhanallah, ya. Semoga ilmunya bermanfaat, saudara. Oke, terima kasih, saudara Raihan. Saudara Raihan. Oke, saya ke saudara Putri Rahayu. Saudara Putri Rahayu. Saudara Putri Rahayu mana? Ya, Pak. Oke. Saudara Putri Rahayu. Coba saudara jelaskan konsep pendidikan menurut Vygotsky. Saudara jelaskan konsep pendidikan menurutnya Vygotsky. Vygotsky. Kayak saya nggak baca. Oh, nggak baca. Dia deh, Pak. Oh, ya. Yang saudara baca menurut siapa, saudara? Ki Hajar Dewantara kali ya, Pak? Ya, apa? Kalau saudara membaca menurutnya Ki Hajar Dewantara itu seperti apa? Ki Hajar Dewantara itu kan dia kan kayak mengatakan bahwa pendidikan yang menekankan pada aspek pemikiran dari tokoh pendidikan sudah tercantum di kurikulum 2012. Benar gak, Pak? 2012. 2013 ya, Pak? Saudara. 2013 ini. Bapak, 2013. Ya sudah. Terima kasih, saudara. Terima kasih. Nanti saya bertanya lagi, saudara. Oke. Saya ke saudara Azhara Darmawan. Saudara Azhara Darmawan. Mana? Pak, maaf. Belum ada. Azhara diganti sama Sehliana, Pak. Sehliana. Diganti Sehliana. Iya. Oke, bentar. Saya ganti dulu. Di sini soalnya belum. Sehliana. Ya, Pak. Ya, saudara Sehliana. Ada, Pak. Ini loading. Ya, saya mendengar suara saudara. Oke.
Saudara mendengar suara saya tidak? Saudara Sehliana, mendengar suara saya? Dengar Pak, cuma agak dengar Pak. Putus-putus tidak suara saya? Enggak. Oh enggak, oke. Ya sudah, enggak apa-apa. Yang penting bisa mendengarkan suara saya. Oke, saudara. Saudara saat ini sedang menempuh pendidikan di mana, saudara? Saya lagi ada di pesantren, Pak. Enggak maksud saya sedang menempuh pendidikan kuliah di mana gitu loh. Kuliah di Unindra. Oke, saudara kuliah di Unindra. Ketika saudara kuliah di Unindra, itu berarti saudara menempuh jenis pendidikan apa, menempuh jenjang pendidikan apa, dan menempuh jalur pendidikan apa, saudara? Jenis, jenjang, jalur apa? Kelas ekstensi. Apa sih, saudara? Kelas ekstensi, saudara. Enggak, maksudnya jenis, jenjang, jalur pendidikan apa, kan pernah saya jelaskan ini. Jenis pendidikan apa, jenjang pendidikan apa, jalur pendidikan apa. Nah, kalau saudara kuliah di Unindra, berarti menempuh jenis pendidikan apa, jenjang pendidikan apa, dan jalur pendidikan apa. Lupa Pak. Oh, lupa. Ya sudah, tidak apa-apa. Saya lewati dulu, saudara. Oke, saudara Sehliana. Saudara Astika Putri. Saudara Astika Putri. Mendengar Ya, suara Pak. saya? Mendengar suara saya, saudara? Dengar, Pak. Oke. Dengar, Pak. Oke, saudara. Saya bertanya terkait masalah efektivitas dalam pendidikan. Coba saudara jelaskan masalah efektivitas dalam dunia pendidikan itu seperti apa? Masalah efektivitas dalam dunia pendidikan seperti apa? Masalah efektivitas itu Ya. kayak membuat inovasi pendidikan mungkin, Pak. Inovasi. Inovasi seperti apa, saudara? Kayak apa nggak sih namanya tuh? Jenis itu formal, informal, dan non-formal. Tapi saya kurang ngerti, Pak. Kurang ngerti, ya sudah. Ya, nanti saya tanya lagi. Terima kasih, saya lewati dulu. Saudara Astika ya tadi. Oke. Saudara Agus Fadilah. Saudara Agus Fadilah. Mendengar suara saya, saudara Agus Iya, Fadilah? Pak. Oke. Oke, saudara. Dengar. Oke, ya. Saudara coba jelaskan konsep pendidikan menurut Montessori, saudara. Montessori. Konsep pendidikan menurut Montessori. Montessori. Apa? Tadi semua. Lupa Pak saya, Pak. Oh, lupa. Sudah. Cuma saya ingat satu ini aja sih. Apa tadi? Ya Allah. Apa? Ngeblank Pak, lupa Pak. Ngeblank ya, saudara. Oh, nge-lag, saudara. Oke. Iya. Oke. Kalau begitu coba saudara jelaskan. Masalah efektivitas dalam pendidikan itu seperti apa? Masalah efektivitas dalam pendidikan. Masalah efektivitas pendidikan itu dari ininya Pak, tenaga pendidiknya, terus tenaga pendidiknya bagaimana? Tenaga pendidiknya bagaimana? Ya maksudnya kalau misalnya tenaga pendidiknya itu tidak sesuai dengan apa yang dia, kan misalnya kayak guru yang tidak linear gitu Pak, itu kan jadi tidak efektif gitu maksudnya. Kan beberapa sekolah masih ada yang seperti itu kan,
jurusannya apa, tapi ngajarnya apa gitu. Terus kalau sarana prasarana kan kalau misalnya kayak kendala teknologinya berkurang, maksudnya kayak sekolahnya nggak punya proyektor, nggak punya laptop, itu kan efektivitas belajar kurang, jadi tidak secara maksimal gitu, Pak. Oke, ya terima kasih saudara. Terima kasih. Ya, Pak. Oke, ke saudara Sri Rahayu, saudara. Saudara Sri Rahayu mendengar suara saya, saudara? Dengar Pak. Kayaknya Pak grogi Saya udah banget, deg-degan, saudara. Pak. Oh, deg-degan ya. Jangan deg-degan, saudara, nyantai saja, saudara ya. Banget. Oke. Oke, saya ingin bertanya terkait materi pendidikan, saudara. Materi pendidikan. Kan di dalam unsur-unsur pendidikan itu ada kayak peserta didik, ada pendidik, ada alat pendidikan, ada tujuan pendidikan. Putus-putus, Pak. Oh, putus-putus. Saudara, saya tanya, di dalam unsur-unsur pendidikan, mendengar saudara? Saudara Sri Rahayu? Iya, Pak. Di dalam unsur-unsur pendidikan, itu kan ada peserta didik, ada pendidik, ada tujuan pendidikan, ada alat pendidikan, ada pola asuh, ya kan? Ada materi pendidikan, Situasi ya kan? pendidikan, ya. Ya. Iya. Yang ingin saya tanyakan terkait materi pendidikan, saudara. Sejatinya, yang ingin saya tanyakan terkait materi pendidikan. Mendengar suara saya, saudara Sri Rahayu? Ya, Pak. Ya, sejatinya materi pendidikan itu mengarahkan peserta didik untuk bisa menguasai hal yang seperti apa? Sejatinya, materi pendidikan itu mengarahkan peserta didik untuk bisa menguasai hal yang seperti apa, saudara? Ya, Pak. Ya. Hal yang guru inginkan, pendidik yang diinginkan. Bisa memberikan seperti apa contoh gitu nggak, saudara? Seperti contoh realnya seperti apa gitu? Kalau tujuan pendidikan itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Menurut Bukan. saya sih, Yang saya tanyakan itu terkait materi pendidikannya, bukan tujuan pendidikan. Sejatinya, materi pendidikan itu mengarahkan peserta didik untuk bisa menguasai hal yang seperti apa? Sudah? Nggak tahu, saudara ya? Ya, nanti saya tanya lagi. Ya, terima kasih, saudara. materi yang benar-benar menunjang maksud saya. Kalau Pak, ya? Kayaknya ini deh Pak. Itu materi yang benar-benar menunjang, istilahnya menunjang tercapainya standar kompetensi. Contohnya seperti apa? Apa ya? Ya, nanti saya tanya lagi. Okay. Kompetensi dasar belajar. Oke, Pak. Oke, saudara Putri Rahayu. Saya kembali ke saudara Putri Rahayu. Iya, Pak. Oke, saudara sekarang kuliah di Unindra ya, saudara ya? Iya, Pak. Atau mengikuti kursus, saudara? Mengikuti kursus tidak? Enggak ya? Tidak mengikuti kursus apa. Oke. Ketika saudara kuliah di Unindra, itu coba saudara analisis termasuk ke jenis pendidikan apa, jenjang pendidikan apa, dan jalur pendidikan apa. Unindra. Maksudnya kayak gimana, Pak? Dia kan Unindra itu kan universitas keguruan ya, Pak. Pasti jenjang itu menjadi guru. Benar gak, Pak?
Ya, tapi yang saya tanyakan itu terkait jalur pendidikan apa, jenjang pendidikan apa, dan jenis pendidikan apa. Misalkan kayak jenis pendidikan itu seperti formalkah, non formalkah, atau informalkah. Pendidikan itu seperti pendidikan dasarkah, pendidikan menengahkah, atau pendidikan tinggikah. Kalau jenis pendidikan itu pendidikan umumkah, pendidikan kejuruankah, pendidikan akademikkah, pendidikan profesikah, atau yang lain seperti itu loh. Termasuk jalur pendidikan apa? Saya informal. Informal. Benar gak, Pak? Terus jenjang pendidikannya jenjang Ya, pendidikan terus apa? pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi. Perguruan Terus tinggi. terus jenis pendidikannya jenis pendidikan apa? Keguruan. Keguruan. Oke, ya sudah. Iya, Terima kasih, Saudara. keguruan. Terima kasih. Saudara Putri, ya, terima kasih. Oke, ke Saudara Astika Putri. Iya, Pak. Saudara Astika Putri, oke. Saya kembali ke seperti pertanyaannya Saudara Sri Rahayu. Di dalam sejatinya, di dalam materi pendidikan itu mengajarkan peserta didik untuk bisa menguasai hal yang seperti apa sih, Saudara? Menguasai materi yang diajarkan oleh pendidik. Sejatinya materi pendidikan itu mengarahkan peserta didik itu untuk bisa menguasai hal yang seperti apa? Yang seperti peserta didik minat mungkin, Pak. Apa, Saudara? Peserta didik yang mengikuti minat peserta didik gitu. Minat apa? Minat seperti apa, Saudara? Contoh saja nggak apa-apa. Dijelaskan secara contoh real seperti apa gitu. Contohnya kayak misalnya peserta didik nih minatnya di bidang seni gitu. Terus dia masuk sekolah seni. Terus materi pendidikannya di sebelah mananya itu? Kurang paham ya, Pak. Oke. Coba Saudara jelaskan yang Saudara tahu konsep pendidikan dari tokoh yang Saudara sudah pahami itu tokoh siapa? Tokohnya Plato, Pak. Apa? Seperti apa konsep pendidikan menurut Plato itu? Konsepnya itu pendidikan itu sangat perlu, baik dirinya sendiri atau warga negara. Jadi setiap peserta didik harus diberi kebebasan mengikuti ilmu sesuai bakat, minat, dan ini kemampuan masing-masing jenjang usianya. Ada disebutkan nggak jenjang usianya berapa sampai berapa itu disebutkan nggak? Nggak disebutkan kalau dari artikel yang tokoh kemarin saya analisa itu. Oh gitu. Oke, ya sudah. Terima kasih Saudara. Saudara Astika Putri, terima kasih. Ya. Oke, Saudara Sehliana. Saudara Sehliana. Mendengar suara saya, Saudara Sehliana? Iya, Pak. Ya. Sekarang Saudara coba jelaskan zona perkembangan proksimal menurutnya Vygotsky itu seperti apa? Zona perkembangan proksimal. Zona perkembangan proksimal menurutnya Vygotsky. Dulu, Pak. Apa ya kemarin tuh? Dulu, Pak, dulu. Ya sudah. Pak, saya kurang tahu. Yang Saudara pahami tokoh pendidikan siapa deh, wes. Saya bebaskan. Tokoh pendidikan yang Saudara pahami menurut siapa? Menurut Ahmad Dahlan, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Oke, ya, silakan dijelaskan seperti apa konsep pendidikan menurut beliau. Dulu, Pak. Azan.
ialah sistem pendidikan yang mengajarkan agama Islam di Indonesia. Nah, terus bedanya sama Ahmad Dahlan, terus bedanya sama Kiai Haji Hasyim Asy'ari apa? Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mendirikan suatu beda Pak. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu kan Muhammadiyah, kalau Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu NU. Konsep gitu nggak sih Pak? pendidikannya Nggak tahu. Nggak tahu apa. Oh, ya sudah, terima kasih saudara. Terima kasih. Oke, saya kembali ke saudara Sri Rahayu, saudara. Saudara Sri Rahayu, mendengar suara saya, saudara Sri Rahayu? Oh, enggak ada, ya sudah, terima kasih. Sudah selesai. Ya, Pak. Oh, oke. Pak. Oke, saudara. Oke, saudara mendengar Mungkin suara saya? lagi, Pak. Saudara mendengar Pak. suara saya? Oke. Saudara sekarang kan menempuh pendidikan di Unindra ya, saudara? Iya, Pak. Oke, coba saudara analisis itu termasuk ke dalam jenis pendidikan apa, jenjang pendidikan apa, dan jalur pendidikan apa? Jenis pendidikan apa? Kan saudara kuliah di Unindra. Nah, di Unindra itu termasuk ke dalam jenis pendidikan apa, jenjang pendidikan apa, dan jalur pendidikan apa? Pendidikan perguruan tinggi. Itu termasuk apa? Jenis, jenjang, atau jalur? Soalnya beda. Jenis, jenjang. Jenisnya apa? Jenisnya pendidikan tinggi. Pendidikan. Jenisnya? Iya, pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi. Terus jenjangnya? Pendidikan ekonomi. Fakultas Ilmu Pendidikan Ekonomi. Terus jenis pendidikannya? Pendidikan ekonomi, Pak. Oh, pendidikan ekonomi. Sudah. Terima kasih, saudara. Terima kasih. Oke, untuk kloter 4 cukup sekian ya. Terima kasih atas waktunya. Silahkan menjalankan aktivitasnya kembali. Ya, terima kasih. Suaranya tidak terdengar, saudara. Saudara Putri, suaranya tidak terdengar. Kedengaran, Pak? Ya, sudah terdengar. Silakan. Bagaimana cara guru menghadapi globalisasi? Mengikuti alur globalisasi juga, mengikuti perkembangan iptek terutama. Kayak misalkan sekarang kan lagi zamannya menggunakan apa sih namanya? Menggunakan apa, saudara? Perkembangan iptek dengan menggunakan sistem apa ya? Apalagi sekarang daring kan ya, Pak? Ya. Kayak apa sih? Gimana, saudara? Dengan komunikasi jarak jauh menggunakan Zoom meeting, kayak gitu-gitu sih, Pak. Atau apa ya? Udah, gitu saja, saudara ya. Ya, udah, nggak apa-apa. Terima kasih. Oke. Untuk kloter ini sudah semua bisa menjawab sih, bisa menjawab semua. Jadi tidak saya ulangi ya. Terima kasih untuk kloter 5. Kloter 5 kan ya. Untuk kloter 5 terima kasih atas waktunya. Silakan dilanjutkan kembali aktivitasnya karena perkuliahan terakhir ini ya kan. Nanti minggu depan soalnya sudah UAS ya. Saudara sudah UAS. Silakan dikasih kisi-kisinya nggak, Pak?
kisi-kisinya semua materi, saudara, kalau UAS ya. UAS semua materi ya. Ditunggu saja soalnya ya. Terima kasih, bisa live. Biar kloter selanjutnya masuk. Silakan. Salam. Waalaikumsalam. Jam ini. Tapi nanti kalau misalkan pertanyaan saya itu kurang jelas atau putus-putus, suaranya putus-putus, bisa instruksi ya, bisa instruksi Pak, maaf, suaranya putus-putus itu ya. Oke, langsung saja. Langsung saja saya tanya satu persatu, kelompok 6, kloter 6. Kloter 6. Oke. Saya mulai dari Saudara Aditya Firmansyah. Hadir, Pak. Ya, oke. Saudara, coba saudara jelaskan ya. Saudara jelaskan perkembangan peserta didik. Perkembangan peserta didik menurut usianya dari Jean Piaget. Perkembangan peserta didik dari menurut usia, menurut usia. Jean Piaget. Tulisannya Jean Piaget, saudara. Tulisannya Jean Piaget. Jean Piaget. Ya, itu bagaimana perkembangan peserta didik menurut dia? Perkembangan ini dari yang saya tahu aja nih, Pak. Saya nggak berdasarkan dari referensi lain. Menurut saya perkembangannya dibagi berapa kelompok ya. Misalnya dari usia pendidikan ya. Dari usia pendidikan yang pertama peserta didik. Peserta didik usianya. Dimulai kan dari usia ya. Pertama mungkin dari usia 4 sampai 6 tahun atau 4 sampai 5 tahun kan biasanya kan pendidikan di usia playgroup atau TK, perkembangan pendidikannya. Nanti naik lagi kalau udah itu masuk ke usia 6 sampai 12 tahun dari pendidikan sekolah dasar. Sekolah dasar, lanjut lagi dari usia 12 sampai 15 tahun masuknya ke dunia SMP, lebih sekolah menengah pertama. Lanjut dari usia 15 tahun sampai usia 18 tahun masuknya ke pendidikan yang lebih tinggi lagi, masuknya ke SMA atau ke SMK sederajat. Selebihnya nanti untuk perkuliahan dan lain-lain. Gitu ya? Itu saja atau ada tambahan, saudara? Ya, seperti itu. Oh, seperti itu. Oke ya, terima kasih, saudara. Terima kasih, saudara Aditya Firmansyah. Oke, ke saudara Friska Dialulu. Mendengar suara saya, saudara Friska? Ya, dengar, Pak. Ya, oke. Saya bertanya terkait globalisasi, saudara. Dampak globalisasi itu kan sangat dahsyat ya, saudara ya. Dampak globalisasi. Coba saudara jelaskan bagaimana cara guru itu untuk menghadapi globalisasi yang ada saat ini, saudara. Atau contohkan saja, misalkan kalau saudara jadi guru, itu bagaimana caranya menghadapi dampak globalisasi itu terhadap pendidikan? Dampak mengatasi masalah globalisasi itu dari sisi guru. Kalau saudara jadi guru itu bagaimana caranya? Saudara? Iya, saudara. Ini nggak ada, saudara. Ini menurut pendapat saudara saja ini. Nggak ada di teori ini. Iya, Pak. Saya nggak ini. Bapak saya nggak bingung, Pak. Oh, bingung. Oke, ya sudah. Nanti ditunggu ya. Nanti saya tanya lagi. Iya, Pak. Oke, saudara Gracia Maharani. Saudara Gracia Maharani, mana? Mendengar suara saya, saudara? Masih di mute, saudara? Masih di mute? Ya, mendengar suara saya ya? Oke. Langsung saja, coba saudara jelaskan
apakah sistem zonasi yang diterapkan pemerintah saat ini itu mampu menanggulangi diskriminasi pendidikan? Apakah sistem zonasi yang diterapkan pemerintah saat ini itu mampu menanggulangi diskriminasi pendidikan? Apakah sistem Zonasi? Kan ketika penerimaan siswa baru ya di sekolah-sekolah negeri itu kan pakai sistem zonasi sekarang. Nah, itu apakah bisa dikatakan mampu mengatasi diskriminasi di dalam pendidikan, Saudara? Loading, Saudara. Loading. Nggak tahu, Saudara. Nggak tahu, Pak. Nggak tahu, ya sudah. Ditunggu nanti ya. Ditunggu. Oke, ke Saudara Rizka Mahardika. Iya, Pak. Rizka Mahardika, oke. Coba Saudara jelaskan perbedaan antara pendidikan formal, informal, dan non-formal, Saudara. Perbedaannya di mana? Pendidikan formal itu kayak SD, SMP, SMA. Kalau non formal yang paket ya Pak, yang paket, ngejar paket. Kalau informal kan ada tiga, formal, informal, non formal. Yang formal itu kayak SMP, SMK atau perguruan tinggi. Kalau yang pendidikan non formal seperti ngejar paket paket. Informalnya apa? Informal, pendidikan informal. Apa ya? Sudah? Kayak Hah? ketinggalan sekolah gitu Pak. Jadi pendidikan informalnya kayak, bukan. Pendidikan informal kayak pendidikan di rumah, di keluarga atau teman. Oke ya, sudah. Terima kasih Saudara. Saudara Rizka ya. Ya. Ya, terima kasih. Ke Saudara Imam Fauhad. Imam Fauhad. Saudara Imam Fauhad, mendengar suara saya, Saudara? Iya, Pak. Mendengar suara saya? Mendengar, Pak. Oke. Coba Saudara jelaskan perbedaan pandangan kedua tokoh ini jadi di dalam pendidikan ya, Saudara, khususnya di dalam pendidikan. Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu memandang konsep pendidikan itu seperti apa perbedaannya? Kan beliau kan mengemukakan konsep pendidikan Islam. Nah, perbedaannya di mana? Kiai Ahmad Dahlan ya, Pak. Ya? Kiai Ahmad Dahlan ya, Pak. Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Saudara. Oh, iya. Perbedaannya di mana? Mungkin yang saya tahu Kiai Ahmad Dahlan ya, Pak. Apa? Itu arahnya ke pesantren itu, Pak. Lebih ke agamaan, terus pengajarannya sistemnya itu seperti madrasah atau sekolah sih, Pak. Terus? Itu saja? Itu ya, Pak. Sudah. Oke, terima kasih Saudara. Iya, Pak. Oke, Imam Fauhad. Oke. Saudara Muhammad Aprizal. Iya, Pak. Halo. Ya, ya. Ya, Pak. Oke, saya terdengar Saudara. Oke. Pertanyaannya untuk Saudara. Kan pada sistem pendidikan paling awal itu ada yang namanya peserta didik ya Saudara. Ada input, ada proses, ada output. Di input itu kan ada peserta didik ya. Ya, Pak. Di mana mereka itu kan memiliki berbagai karakteristik ya Saudara, mulai dari bakat, minat, kecerdasan, dan lain sebagainya. Ya. Nah,
apakah dapat dikatakan diskriminasi? Apakah dapat dikatakan diskriminasi apabila sekolah itu menerapkan sistem seleksi akademik? Sistem Seleksi akademik. Apakah bisa dikatakan diskriminasi kalau sekolahan itu menerapkan sistem akademik untuk menjaring peserta didik baru? Menurut saya sih tidak sih, Pak. Itu Kenapa? tidak disebut diskriminasi. Karena sekolah mempunyai tujuan untuk membangun karakter si peserta didik ini, Pak, untuk menjadi lebih baik lagi. Memiliki karakter apa? Membangun karakter apa, saudara? Membangun untuk menjadi lebih baik lagi. Kan itu kan yang digunakan kan sistem seleksi akademik, berarti kan kecerdasan, saudara, bukan melihat melihat sikap baik buruk, tapi melihat kecerdasan. Itu apakah bisa dikatakan diskriminasi? Bukan melihat sikapnya loh. Ketika Bukan masuk sikap itu ya, kan Pak? dites, kan ketika masuk kan dites kayak bacaan bahasa Indonesia, matematika seperti itu. Nah, itu kan berarti akademik ya. Kalau menerapkan sistem seperti itu, apakah bisa dikatakan sekolah itu diskriminasi? Bukan sikap, saudara. Oke, Bukan berarti sikap. bisa disebut diskriminasi, Pak. Kenapa? Soalnya dia si sekolah ini hanya melihat kemampuan dasarnya saja. Seharusnya seperti apa? Seharusnya mungkin banyak seleksi-seleksi yang lain yang peserta didik ini yang lebih maksudnya lebih dominan di yang lain, Kak, Pak. Oke. Kalau seperti tadi yang saudara siapa tadi? Saya lontarkan pertanyaan ke saudara Gracia Maharani ya kalau nggak salah. Terkait sistem zonasi, itu apakah bisa cocok menanggulangi diskriminasi? Saudara tahu sistem zonasi? Saudara Rizal? Ya, Pak. Tahu sistem zonasi, saudara? Sistem zonasi ya? Tidak tahu, Pak. Oh, tidak tahu. Ya sudah. Ya, oke. Terima kasih, saudara. Oke. Saya kembali ke saudara Friskadia. Friskadia. Iya, Pak. Ya, oke, saudara. Saudara coba antara Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu kan sama-sama tokoh pendidikan Islam di Indonesia ya, saudara. Beliau itu keduanya mengemukakan tentang konsep pendidikan Islam, tapi perbedaannya di mana itu? Antara Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Perbedaannya mungkin di ini Pak, apa namanya? Bentar, Pak. Gimana, saudara? Perbedaannya di mana? Lalu, Pak. Bingung, Pak. Lalu. Bingung. Ya sudah, nggak apa-apa, nggak usah dipaksa, saudara. Nggak usah dipaksa. Terima kasih, saudara. Ya, Pak. Nggak usah dipaksa. Oke, ke saudara Gracia Maharani. Saudara Gracia Maharani. Oke, dengan pertanyaan yang sama, perbedaan antara Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan terkait konsep pendidikan di Indonesia itu seperti apa? Tahu, Pak. Nggak tahu, ya sudah. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok 6 ya, yang telah
menyempatkan waktu untuk mengikuti tes ya, untuk mengikuti tes lisan ya, nggak banyak sih sebenarnya karena dikejar waktu juga. Oke, memulai tes lisannya. Oke, saya mulai dari Rahajeng Nurul. Ya, Pak. Rahajeng Nurul, oke. Rahajeng Nurul, oke. Saudara coba jelaskan tujuan pendidikan menurut Imam Ghazali itu seperti apa? Tujuan pendidikan menurut Imam Ghazali. Ini kalau nggak tahu boleh skip pertanyaannya nggak, Pak? Oh, tidak tahu. Yang saudara tahu apa dari tokoh-tokoh pendidikan itu? R.A. Kartini. Oke, bisa dijelaskan konsepnya seperti apa? Yang saya ketahui konsep pendidikan menurut Raden Ajeng Kartini itu jadi beliau ingin menyetarakan pendidikan yang didapatkan oleh perempuan dan laki-laki. Jadi kan kalau dulu pada zamannya kaum perempuan itu sangat minim sekali untuk mendapatkan pendidikan. Bahkan beliau sendiri hanya bisa mengenyam pendidikan sampai usia 12 tahun sampai SD gitu, Pak. Nah, kemudian tapi kan Kartini itu dia nggak diem aja gitu setelah dia cuman dapat pendidikan cuman yang sampai setara dengan sekolah dasar, tapi beliau kan juga belajar gitu melalui buku-buku, melalui majalah. Jadi beliau mengembangkan potensi yang dia miliki, yaitu menuliskan. Jadi dengan melalui tulisan-tulisannya itu kemudian sampai akhirnya beliau menerbitkan suatu karya, yaitu buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Tidak hanya itu, beliau juga mendirikan sekolah Kartini, yaitu sekolah wanita. Jadi tujuan pendidikan tujuan pendidikan Kartini itu dia ingin menyetarakan pendidikan yang didapatkan perempuan dan laki-laki menjadi setara, Pak. Oke, perbedaannya dengan pandangannya menurut Siti Rohana Kudus apa? Siti Rohana Kudus, saya kurang tahu, Pak. Kurang tahu. Oke, ya sudah. Terima kasih, Saudara. Saudara Rahajeng ya. Oke. Oke, ke Saudara Suci Ramadhani. Saudara Suci Ramadhani. Saudara Suci Ramadhani, mendengar suara saya ya, Saudara ya? Iya, Pak. Oke. Coba Saudara jelaskan ya hubungan manusia dengan sekitarnya itu kan sangat kompleks. Hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan budaya, hubungan manusia dengan manusia lain, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, itu kan sangat kompleks ya berarti. Coba Anda jelaskan hubungan manusia dengan sekitarnya itu seperti apa? Manusia itu harus memiliki apa? Manusia itu harus memiliki apa agar bisa berhubungan dengan manusia-manusia sekitarnya? Manusia harus memiliki apa agar bisa berhubungan dengan orang-orang di sekitarnya gitu ya, Pak ya? Iya, orangnya atau alam sekitar, budaya, dengan Tuhannya, itu bagaimana? Kalau menurut saya kayak gini, berarti kayak istilahnya kayak alam tak kambang jadi guru ya, Pak ya. Lebih ke situ ya, Pak ya. Lebih ke lingkungan sekitar, tentang harus bisa apa ya? Harus bisa ya apa ya, kayak misalnya antara saya dan Bapak kayak gitu kan, saya berarti harus bisa gimana saya bisa harus bersikap antara saya dengan orang kayak gitu ya, Pak ya. Dengan saya harus bersikap dengan lingkungan sekitar kayak gitu. Nah, itu pertama yang saya ingin lebih ke sifatnya kita yang saling menerima kayak gitu kali ya, Pak ya. Kayak gitu bukan, Pak? Gitu. Terus ada tambahan lagi, Saudara? Terus saling menghargai, saling menghormati. Terus saling menjaga. Kalau untuk alam saling menjaga seperti itu. Nah, kayak
biar manusia itu memiliki sifat-sifat yang saudara sebutkan tadi itu harus bagaimana? Harus untuk itu berarti harus ditanamkan dalam diri kita sendiri, seperti itu. Untuk Benar nggak, Pak? mengembangkannya bagaimana? Untuk mengembangkannya? Untuk mengembangkannya berarti kita harus explore diri kita. Kita harus bisa berbaur ke orang, ke lingkungan, ke orang, seperti itu. Harus praktek langsung kayak gitu ke alam. Harus ya kayak gitu, Pak. Benar? Oke, ya sudah. Terima kasih, saudara. Nggak apa-apa. Terima kasih atas jawabannya. Suci Ramadhani. Oke. Saudara Widi Nurafni. Ada saudara Widi Nurafni. Widi Nurafni, oke. Oke, saudara. Salah satu ciri globalisasi itu kan perkembangan TIK ya, saudara ya. Perkembangan teknologi ya, salah satu ciri globalisasi. Nah, ketika kita sebagai guru itu perlu menguasai yang namanya teknologi itu, gitu loh, untuk melakukan kegiatan pembelajaran kan, tentunya. Kalau guru kan berarti harus menguasai teknologi untuk melakukan pembelajaran. Bagaimana sikap saudara ketika ada guru yang malas untuk mempelajari teknologi itu? Kadang ada guru yang sudah tua di sekolah, terus malas saya mengajar pakai PowerPoint, ya sudahlah mengajar ceramah saja, nah seperti itu. Jadi dia tidak upgrade ilmu terhadap teknologi itu. Itu sikap saudara sebagai rekan kerja itu bagaimana? Lebih ke pendapat saya gitu ya. Sebagai rekan kerjanya bagaimana? Mungkin ada banyak faktor ya. Kalau misalnya guru itu udah tua, nggak menguasai tentang teknologi. Nah, kita sebagai murid-muridnya harus paham situasi. Oh, ternyata guru ini tuh udah tua, mungkin nggak paham teknologi. Jadi kan seorang guru juga nggak mungkin meninggalkan tugasnya untuk mengajar. Pasti ada banyak cara untuk mengajar. Nah, sebagai siswanya ikutin aja gitu. Harus mengerti kondisi dari guru tersebut. Kalau sebagai rekan kerja, sesama rekan kerja, sama-sama guru, saudara masih muda, terus guru yang sudah tua ini nggak nguasai kayak gitu. Terus minta bantuan ke saudara yang lebih paham, yang lebih muda terkait teknologi, itu sikap saudara bagaimana? Mungkin diberitahu secara perlahan, ini harus begini, ini caranya begini gitu. Kalau cuman menyerahkan tugasnya, Mbak, tolong dong buatkan saya RPP kayak gitu. Saudara menerima atau tidak? Karena saya tidak bisa mengetik pakai Word kayak gitu. Itu bagaimana? Mungkin di awalnya diajari dulu. Kalau misalnya guru itu tersebut mentok nggak bisa, baru saya sebagai misalnya rekan kerjanya saya akan lakukan tugas itu. Oh gitu, ya sudah. Terima kasih saudara. Saudara Widi, oke. Oke, saudara Dimas. Saudara Dimas, ini laki sendiri ya saudara? Ganteng sendiri saudara. Oke, saya tanya terkait ini. Masalah akses pendidikan saudara. Masalah akses pendidikan itu kan masih menjadi hal yang sangat krusial ya. Masih menjadi hal yang menjadi momok di dalam pendidikan, masalah akses pendidikan. Ditambah lagi saat ini kan terjadi wabah COVID, di mana pembelajaran itu harus dilakukan secara daring. Nah, bagi mereka yang ada di daerah pelosok, ya daerah pelosok di pedesaan yang tidak ada sinyal, sulit akses teknologi, itu kan berarti mereka itu kan terkendala dalam melaksanakan proses pendidikan. Bagaimana jika Anda sebagai pendidik dan ditugaskan di daerah pelosok, apa yang harus Anda lakukan? Dan pembelajarannya kan tidak boleh berkerumun. Itu bagaimana, saudara? Mungkin kalau saya yang kalau masuk-masuk kan, misalnya kalau ada ini kan kemungkinan mereka nggak bisa melalui tadi kendala jaringan. Paling ya saya menghampiri mereka, tapi dengan istilah misal ada beberapa murid, misal 20 murid gitu, nah itu dibikin jadwal hari ini berapa murid biar nggak berkerumun jatuhnya, sehingga kita masih bisa belajar walaupun
harus bergantian sehari kalau nggak berjam gitu Pak. Maksudnya didatangi di rumahnya atau siswanya datang ke sekolah? Kalau sekolah, misalnya sekolah mengizinkan untuk belajar di sekolah ya nggak apa-apa ke sekolah, tapi kalau tidak ya mau guru tersebut yang akan melakukan waktunya sedikit ke daerah pelosok tersebut. Gitu. Oh ya, oke. Ya, terima kasih saudara jawabannya. Nah, Ya. Terima kasih. Baik, Pak. Saudara Dimas, oke. Saudara Aprisia, saudara, benar kan ya? Saudara Pak. Aprisia. Iya, Aprisia. Saudara Aprisia, saya pertanyaannya terkait, oke, bagaimana tujuan pendidikan nasional? Kan tujuan pendidikan nasional kan tercantum di dalam apa namanya Undang-Undang Dasar ya, saudara ya. Tujuan pendidikan nasional kan tercantum di Undang-Undang Dasar, bahwa tujuan pendidikan nasional itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Intinya kan seperti itu. Bagaimana caranya itu diturunkan ke tujuan pembelajaran setiap mata pelajaran atau mata kuliah, saudara? Boleh diperjelas lagi nggak, Pak? Bagaimana Masih belum tujuan paham saya. bagaimana tujuan pendidikan nasional itu kan paling atas ya. Ya kan? Iya. Tujuan pendidikan paling atas karena teranya di undang-undang. Bagaimana tujuan pendidikan ini diturunkan menjadi tujuan pembelajaran di setiap mata pelajaran? Cara menurunkannya bagaimana? Dengan cara-cara apa ya? Mengetahui apa itu potensi-potensinya setiap siswa-siswanya. Terus, saya masih belum paham. Kan Boleh ganti gini. soal lain nggak? Oke, ya sudah. Coba saudara jelaskan konsep pendidikan menurut Imam Ghazali seperti apa? Yang saya pahami, konsep pendidikan menurut Imam Al-Ghazali adalah lebih menekankan akidah adab dan sopan santunnya gitu. Lebih ke Islami ya Pak, semisalnya di pesantren nih. Tapi tetap juga ilmu pendidikannya itu tetap didapat gitu, pengetahuannya juga seimbang. Tapi juga lebih menekankan ke ilmu akidahnya, ke akhlaknya, ke adabnya situ gitu Pak. Nah, bedanya dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan apa? Kan beliau juga mengemukakan terkait pendidikan Islam juga. Kurang tahu Pak kalau yang itu. Oh ya sudah, terima kasih saudara. Iya Pak. Saudara Aprisia ya. Tadi saudara Azhara ya? Azhara. Saudara Azhara Darmawan ya? Iya Pak. Saudara Azhara Darmawan sudah masih di ini saudara, masih di apa perjalanan? Iya masih Pak, karena macet juga lumayan di tolnya. Oh, tapi bisa menjawab pertanyaan dari saya? Bisa Pak, tapi saya off cam nggak apa-apa ya Pak? Ya sudah, nggak apa-apa. Coba saudara jelaskan hubungan manusia dengan lingkungan sekitarnya itu harus bagaimana, manusia itu harus bagaimana agar bisa berhubungan dengan komponen-komponen yang ada di sekitarnya, bisa berhubungan dengan alam, bisa berhubungan dengan manusia lain, bisa berhubungan dengan Tuhannya, bisa berhubungan dengan budaya. Itu manusia sendiri itu harus bagaimana? Iya, jadi seperti yang kita tahu manusia itu adalah makhluk sosial. Jadi cara untuk menyatu dengan, maksudnya bersosialisasi dengan lingkungan, dengan Tuhan itu didukung sama apa ya Pak, pola pikirnya sendiri sih Pak. Jadi jadi untuk itu kita harus bisa mendalami masing-masing dari komponen tersebut dengan cara pendidikan juga termasuk dalam hal yang mendukung untuk itu sih Pak. Oke, itu saja. Iya Pak, saya Oke, ya masih sudah, kurang terima kasih. Oke, saudara, terima kasih saudara atas jawabannya.
Oke, untuk kelompok kloter 7 ya, sama-sama. Untuk kloter 7 saya tidak mengulangi karena bisa menjawab semua ya. Meskipun belum sempurna tapi bisa menjawab semua untuk kloter 7. Terima kasih. Cukup sekian, bisa live dari Zoom untuk kloter terakhir biar masuk. Terima kasih. Ya, makasih Pak. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Oke, Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Di tahunya itu seperti apa? Cara Ya, saudara memberitahu. tahap-tahapnya lebih ke tahap-tahapnya sih Pak. Misalnya kayak menjelaskan bagaimana menggunakan PPT atau apa. Nanti kalau misalkan untuk ngisi apa membuat soal atau apa dibikin ini forum gitu. Kalau misalkan saya sebagai guru yang sudah tua nggak ngerti teknologi, Mas, saya ketikan ini deh Mas, saya nggak paham itu cara mengoperasikan Word. Saudara kira-kira terima atau enggak? Kalau untuk dia melihat kita ngetik sih, saya masih nggak apa-apa. Cuma kan kalau untuk kedepannya kayak gitu lagi enggak. Jadi apa masih kita pancing dulu gitu loh Pak. Untuk sekali nanti dianya yang ini. Kalau misalkan saya kasih uang, saudara mau? Enggak. Oh Kan enggak. Kenapa? dia kan mempunyai tanggung jawab dia sebagai guru ini. Jadi enggak selamanya. Ya jadi enggak selamanya dia tuh bisa mengandalkan temennya gitu loh. Dia kan juga jadi contoh buat yang lain. Oke, ya sudah. Terima kasih saudara. Iya Pak. Terima kasih. Saudara Febrian. Oke, saudara Latifah. Terakhir ini. Terakhir. Saudara Latifah. Saudara Latifah. Maaf, masih ke-mute, saudara. Ya. Lah. Ya, Pak. Mendengar suara saya, saudara ya? Iya, Pak, dengar. Oke. Coba saudara jelaskan ya, sistem zonasi yang diterapkan pemerintah itu apakah dapat menanggulangi diskriminasi pendidikan? Maaf Pak, boleh diulang? Apakah sistem zonasi yang diterapkan pemerintah mampu mengatasi diskriminasi pendidikan yang ada saat ini? Saudara tahu sistem zonasi? Kurang tahu, Pak. Kurang tahu. Ya sudah, saya ambil alih saja. Oke, sekarang saya ganti pertanyaannya seperti ini. Kan pada sistem pendidikan itu kan inputnya kan peserta didik ya saudara. Ada input, proses, output. Inputnya kan peserta didik ya saudara. Ya Pak. Nah, input peserta didik itu kan peserta didik itu kan memiliki berbagai karakteristik, kecerdasan yang berbeda, memiliki bakat yang berbeda, memiliki minat yang berbeda, gitu kan? Iya, Pak. Nah, pertanyaan saya, apakah seleksi akademik di sekolah bagi peserta didik itu bisa dikatakan sebagai sikap diskriminasi sebuah sekolahan terhadap peserta didik baru? Iya, Pak. Berarti termasuk diskriminasi ya? Iya, iya, jadi kayak apa ya, terlalu memilih. Karena kan memang karakter anak tuh berbeda-beda ya, Pak. Ya. Jadi termasuk misalkan potensi anak belum mencapai suatu tujuan, nah itu kan termasuk diskriminasi ya, Pak. Terus? Iya itu. Kalau biar tidak terjadi diskriminasi bagaimana? Biar tidak terjadi diskriminasi bagaimana? Lebih apa ya, potensi suatu anak peserta didik itu lebih dikembangkan lagi. Seperti itu.
Enggak, kan belum dikembangkan, Saudara. Kan baru masuk, baru mulai masuk, belum dikembangkan. Itu bagaimana? Berarti Biar tidak sikap agar apa Pak? Agar tidak terdiskriminasi ya? Kan katanya Saudara kan tadi diskriminasi seleksi akademik itu. Nah, biar tidak terjadi diskriminasi itu seleksinya harus dibuat seperti apa? Harus dibuat sama rata, kayak misalkan dia potensinya sampai mana ya disamaratakan Pak. Jadi kayak seperti itu. Begitu. Ya sudah. Terima kasih Saudara. Terima kasih. Saudara Latifah. Ya, Pak. Oke, saya kembali ke Saudara Widati Aprianti. Saudara Widati Aprianti. Oke. Saudara tahu sistem zonasi, Saudara? Tahu, Pak. Gimana sistem zonasi itu? Sistemnya bagaimana, Saudara? Sistemnya itu antara wilayah, ya kan ya Pak? Contohnya, misalkan dicontohkan SMA berapa atau SMK berapa gitu. Misalkan gimana? Jadi ada anak dari sekolah dari kecamatan ini, misalkan dari kecamatan B. Nah, anak dari kecamatan B ini tidak boleh sekolah di kecamatan A. Kayak gitu kan, Pak? Terus kalau bolehnya di sekolah mana? Hanya di daerah sekolah di kecamatan B tersebut, kayak penyekatan antara daerah, ya kan? Oke, seperti itu tuh bisa mengatasi masalah diskriminasi nggak, Saudara? Sistem seperti itu bisa mengatasi diskriminasi nggak? Mungkin bisa, Pak. Kenapa kok bisa, Saudara? Kan tidak itu kan sistem zonasi itu kan berarti tidak tidak menggunakan seleksi akademik kan, berarti menggunakan seleksi berdasarkan wilayah kan? Iya, Pak. Itu bisa mengatasi diskriminasi nggak seperti itu? Oh, dipanggil, Saudara. Saudara dipanggil. Ada lagi Bisa, nangis. Pak. Bisa mengatasi, Pak. Enggak, saya tanyanya ke Saudara Widati. Bisa nggak? Bisa kali, Pak. Oh, bisa. Ya sudah. Nggak tahu alasannya ya. Tadi siapa? Saudara Febrian mau jawab. Bisa. Alasannya apa, Saudara? Bisa. Soalnya kan nggak cuma yang hebat aja yang bisa dipilih. Jadi yang memang sistem zonasi ini yang mau bisa dibilang belum berkembang juga bisa masuk SMA yang bagus gitu loh. Gitu, ya sudah. Oke, terima kasih Saudara atas penjelasannya. Oke, ya. Untuk kloter terakhir, terima kasih sudah saya tanya semua ya atas waktunya. Silahkan melanjutkan aktivitasnya karena ini perkuliahan terakhir, minggu depan sudah UAS ya, Saudara sudah UAS. UAS-nya tidak lisan Saudara, tapi UAS-nya tulis. Ditunggu saja soalnya ya, seperti apa nanti ya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.